Ini lama di sini punya customernya Om Turbo. Siapakah customernya Om Turbo? Ini dia orangnya. Halo YouTube, selamat datang di channel Om Mobi. Ya, baju kami terang sekali karena ini glowing memang. Belinya di Tokopedia, ada linknya di description di bawah. Nah, pada video kali ini sangat seru ya, karena banyak orang menanyakan mobil ini. Ini Nissan 300ZX. Sudah lama bertengger di bengkel kami ini, di atas lift itu ya. Sering ada di background video-video kami. Akhirnya sekarang kita bahas. Nissan 300ZX ini adalah Nissan 300ZX tahun 94 dan kondisinya ya mobil bahan, belum diapa-apain tapi sudah dihidupkan. Jadi lama di sini karena tadinya mobil ini nggak jalan, sudah dihidupkan oleh Om Turbo dan ada beberapa instrumen di dalam itu hilang, sudah ada lagi sekarang. Nah, tapi kami ingin ceritakan sedikit sejarah dulu mengenai Nissan 300ZX Fairlady. Ya, sebenarnya kata Fairlady itu sudah ada sejak tahun 1959 apa 60 gitu ya. Itu Datsun, waktu itu Nissan namanya masih Datsun 1600 Fairlady. Ya, itu adalah salah satu Datsun yang roadster. Jadi tahun 50-an mereka mulai membuat mobil roadster. Dan roadster yang tahun 59 kalau nggak salah itu dinamakan Fairlady. Akhirnya nama tersebut nyambung ke Datsun 240Z, merupakan mobil sport dari Datsun atau Nissan sekarang ya, yang legendary sekali. Itu kami pernah buat videonya di Bali. Ada yang punya dua-duanya, yang ini dan yang lama. Nah, yang lama itu lampunya itu ikonik sekali. Dulu kami waktu kecil suka duduk di situ. Itu enak bisa didudukin, ada cekongan gitu kayak tempat duduk anak kecil menurut kami waktu kecil. Dulu kami sangat kecil untuk bisa duduk di sini dengan nyaman. Kemudian dilanjutkan 280Z, yang kemudian 300ZX. Nah, ada tambahan X belakangnya. Tambahan X belakangnya itu adalah menandakan luxury. Jadi itu lebih luxury dibanding dengan tanpa X yang generasi sebelum-sebelumnya. Nah, 300ZX sebenarnya pertama kali diperkenalkan di dunia itu adalah tahun 83. Namun bukan model yang ini, masih model yang sebelumnya. Mobil itu ya cukup legendary juga dan kabinnya tuh bagus sekali dalamnya. Saat itu tuh, aduh, keren sekali. AC-nya itu digital, head unitnya keren. Yang paling keren itu adalah instrumen cluster. Instrumen clusternya walaupun model kalkulator ya zaman sekarang, tapi zaman dulu itu keren sekali. Speedometer digital, cluster digital. Kemudian tahun 89 digantikan yang ini, 300ZX ini, dengan kode Z32, kalau yang sebelumnya Z31, yang terus diproduksi sampai dengan tahun 2000. Setelah itu selesai ya. Ini bersaing langsung dengan Supra, Toyota Supra, dan specifically yang ini Supra MK4. Jadi yang Supra yang legendary itu direct kompetitornya adalah ini, Nissan 300ZX dan Mitsubishi 3000 GT dan apa lagi, ada satu lagi NSX, tapi NSX itu mid engine, nggak bisa jadi direct kompetitor. Nah, kita lihat dulu bodinya ini. Masih ada penyok-penyok. Secara cat, ini cat sudah hancur sekali. Ini cat asli bukan ya? Cat asli. Jangan-jangan cat asli ini. Ini sekeliling udah harus direstorasi total bodinya. Ini sudah ada patah-patah. Wipernya, kok wipernya bisa karatan ya? Karatannya serius loh ini. Kalau dilihat dari samping, ini mobil keren sekali. Klasik sport car, 2 pintu, liftback. Ini landai, depan landai, keren. Belakangnya juga keren sekali. Ini lampu-lampu macam ini nih, zaman dulu ngelihatnya modern sekali. Walaupun nggak ada LED, ini nggak ada, belum dikenal LED zaman ini untuk lampu eksterior. Tapi ini keren sekali. Knalpotnya 2 di bawah, ada spoilernya sedikit, dan ada beberapa tipe 300ZX. Ada yang convertible, ada yang coupe biasa, ada juga yang ini targa. Tapi targanya ini
masih ada sisa sedikit di tengah karena bukanya tuh kanan kiri, bukan full satu atap. Kita ke depan. Ini adalah velg standarnya dia, keren ya, bentuknya simple tapi mengena. Ini dipasangin ban 225, 50, 16, lubang 5. Nah 16 inch pada zaman dulu itu seperti sekarang mungkin kayak pakai velg 20 inch gitu ya. Zaman dulu 16 inch itu besar. Depannya, lampu depannya ini tidak pop up ya, dia memang tidak pop up. Cuma ini adalah lampu depan yang sama dengan Lamborghini Diablo. Ya, Diablo. Lampu depannya sama. Jadi Diablo itu waktu itu pakai pop up. Cuma di Amerika nggak bisa karena peraturan Amerika. Pop up itu tidak friendly untuk pedestrian. Kemudian, Lamborghini bingung nih nyari lampu dari mana nih? Kita ganti lampu. Akhirnya pakai lampunya Nissan dan specifically Nissan yang ini. Apabila Anda lihat, tinggal googling Lamborghini Diablo, lampunya pakai yang ini. Sama, persis. Ini patah. Kalau hilang nyari di mana? Lampu sen, lampu kecil, low beam, high beam. Dan ini low beamnya sudah memakai proyektor. Walaupun belum HID, belum LED, tapi sudah proyektor H4. Jadi 300ZX ini ada beberapa pilihan mesin dengan kode VG30. Berarti 6 silinder 3000 cc. Ada 2 pilihan mesin yang turbo, itu twin turbo, VG30TT kodenya. Ini VG30 doang karena tidak berturbo. Ini adalah V6 3000 cc naturally aspirated. Lihat nih mesinnya, penuh sekali. Walaupun belum dipasang turbo, ini sangat penuh. Ini zaman dulu ngeliat mesin gini, wah besar sekali. Ya zaman sekarang V6 3000 cc biasa saja. Walaupun sudah tidak biasa lagi karena cc sudah diturunkan, digantikan dengan turbo dengan yang busnya besar. Nah, ini mesin menghasilkan tenaga 222 horsepower dengan torsi 268 Nm yang kemudian menyalurkan tenaganya ke roda belakang melalui gearbox 4 speed automatic. Iya, ini mobil automatic transmission. Jadi ini mobil untuk nyaman-nyamanan nih, bukan untuk kebut-kebutan. Cuma 200 horsepower lebih dikit, tapi borosnya boros 3000 cc. Nah, kalau yang twin turbo yang waktu itu ada di Bali, itu menghasilkan tenaga 300 horsepower lebih. Ya, jauh lebih kencang. Cuma kami yakin pasti rasanya nggak kencang-kencang amat. Mobil-mobil begini zaman dulu, semua Supra, mau beginian, benar-benar harus modifikasi berat di mesinnya biar menghasilkan performa yang wah. Sekarang kita coba buka atap targanya. Ini ada penguncian. Kayak apa sih bentuknya? Ya. Nih, terus kita angkat. Nah, ini dicopot, kanan kiri bisa dicopot. Ini taruhnya bisa di dalam bagasi ya? Emang berat ngangkat kaca yang segede gini. Dan ininya masih bener, masih bener. Bagasinya lebih gede daripada bagasi Supra. Nih, Supra tuh pendek banget, kurang dalam gitu. Kalau ini dalam sekali, di bawahnya ada ban serep. Tuh bawahnya. Dan ini konfigurasi mobil yang 2+2. Jadi 2 orang depan dan 2 orang belakang. Ada jok belakangnya. Oke, kita lihat interiornya. Aduh, joknya bagus banget ya bentuknya. Bagus sekali. Sangat bagus. Ini bekas apa? Kenapa ada tai ayamnya? Ini ada nggak ya tadi? Tadi ada nggak di sebelah sini? Nggak ada. Sebelah situ bersih. Penasaran mau nyoba jok belakangnya deh. Ini joknya elektrik, hanya kanan, kiri itu masih mechanical. Dan ini nggak jalan elektriknya. Inilah interiornya. Kelihatan di sini simple karena harusnya ada head unit. Jadi harusnya nggak simple, harusnya lebih keren lagi begini. Terus kontrol-kontrol AC semua tuh ada di panel ini. Ya. Nah, untuk urusan lampu, cruise control ada di sebelah kanan. Jadi mobil ini
switch yang nempel di steering column itu hanya untuk sen. Setir dapat yang palang 3 karena ini tidak airbag. Ya, kalau yang airbag tuh yang palang 4. Rem tangan otot, shifter otomatis biasa, electric mirror, clusternya simple, tapi ada boost turbonya. Kenapa ada boost turbonya? Tuh, harusnya di sini. Cruise control on off-nya ada di pinggir sebelah kanan, tapi untuk ngatur kecepatan itu ada di setir. Ya, mobil tahun segini sudah ada tombol di setir, coba. Hebat nggak? Luar biasa. Luar biasa, ada tempat penyimpanan asbak dan double sport power outlet, nggak tahu hidup apa enggak. Terus ada tempat penyimpanan lagi di sini. Lacinya keren nih, dia ada fabriknya, sama kayak fabriknya jok. Nggak gede tapi ada dan cukup. Di pintu tidak ada tempat penyimpanan, jadi minim sekali tempat penyimpanan, dan pada zaman ini belum populer yang namanya cup holder. Jadi nggak ada cup holdernya. Satu lagi yang keren, ini safety belt nempelnya di pintu, bukan di pilar B. Memang kalau ini tutup ini jadi pilar B, cuma di pintu. Keren, bagus ya di sini ya. Jadi dia lebih ke depan posisinya. Mobil coupe 2 pintu biasanya tuh kita agak kesulitan ngeraih seat belt kalau mau make. Tuh ya. Jadi ini kami bingung ya, banyak pengen nanya-nanya mengenai ini karena sebenarnya ini bukan mobil kami. Ini lama di sini punya customernya Om Turbo. Siapakah customernya Om Turbo? Ini dia orangnya yang megang kamera ini. Ya, ini adalah punyanya Eki, videografer kami. Ya, yang itu megang Rian de Tumbuhan. Ini punyanya Eki, luar biasa. Ki, taruh kameranya, kita ngobrol dulu. Coba ceritain dong ke penonton. Dapatnya dari mana nih? Mobil langka sekali di Indonesia dan dia bisa punya. Oke, bosnya nggak punya. Dapatnya dari mana, Ki? Ceritain. Jadi ini dapat dari waktu itu lelang bea cukai. Lelang bea cukai. Ya, waktu itu kan sempat rame tuh. Sempat rame, dia viral lah. Mobil ikutan juga. Oke, jadi ini pernah nongol juga di Instagram kami. Ya. Nissan 300ZX, tidak ada instrumen clusternya. Nggak ada. Ya, kebingungan tuh nyarinya di mana. Terus mobilnya juga bentuknya ya begini, waktu itu lebih berdebu lagi kan? Berdebu banget. Lebih berdebu lagi, ini sudah ada bentuknya. Bannya juga kotak nih, nggak bulat. Bannya kotak yang dulu. Ada footage-nya nggak tuh? Nggak ada ya? Ada fotonya deh. Ada fotonya? Ada. Nah, Ki, kok bisa ya? Maksudnya colongan loh, Eki nggak cerita-cerita dia. Dia nggak cerita-cerita, dia ikut lelang ini. Dan tahu-tahu dapat. Luar biasa. Dibawa ke sini lagi. Luar biasa. Ki, dapat dari mana nih instrumen cluster sama tombol-tombol ini? Ini rumit nih. Ini dapetnya sih langsung dari Jepangnya sih. Oh, mesen dari Jepang? Mesen dari Jepang. Sebenarnya nyari juga di eBay gitu-gitu kan. Cuman di sana tuh karena eBay rata-rata Eropa dan Amerika. Banyaknya yang ini left hand drive. Oh ya, yang right hand drive susah. Tentu susah, iya. Akhirnya nyari Jepang. Iya. Websitenya gitu. Ya, dan jelas ini adalah punya yang turbo. Instrumen cluster ya, karena ada boost meternya di bawah speedometer, coba. Iya, waktu beli nggak merhatiin sih. Waktu beli nggak merhatiin. Karena sebenarnya ada instrumen cluster yang NA. Yang itu ini punya ini. Iya. Yang NA ini. Oh, ya bener dong yang ini harusnya. Cuman waktu itu Om Turbo komplainnya ini harus ngurut sendiri. Harus diurut. Nah, kalau yang sedangkan yang dapat yang ini udah jadi, nggak perlu ngurut kabel. Udah tinggal colok. Kalau ini harus ngurut sendiri dan butuhkan waktu yang lama banget katanya. Ya, memang enakan diurutin orang lain ya. Terapis. Nih. Apalagi yang waktu itu dikerjain, Ki? Waktu itu mesin cuman dicek, terus kata Om Turbo mesin tuh nggak kenapa-napa sih, karena waktu pas nyampe sini langsung dinyalain dan hidup. Oh ya? Jadi kemarin lama ngerjain apaan? Lama itu ngerjain
kayak ya instrumen cluster ini, terus ternyata gearbox ada bermasalah, ada yang udah jebol. Oke, turun gearboxnya? Turun, akhirnya full semua turun. Nah itu sempat bingung juga tuh. Kenapa? Nyarinya gimana? Nyari spare partnya? Spare partnya gimana? Kata Om Turbo sih harus cari donor sih ini. Akhirnya dapat donornya. Oke. Sisanya sih semuanya. Apalagi ban paling ya? Kalau ban, ya ban cuman paling kan poles pelek, sama ngecat ulang, sama beli ban. Ini ban juga ban bekas sih, ban lama. Yang penting untuk jalan aja dulu. Oke. Tapi sebenarnya masih banyak PR ini, Ki? Banyak banget. Body. Terus sama yang begini-gini, detail-detail kecil. Jok tuh nggak tahu tuh itu. Nah, itu juga. Kena apa ya? Geli banget ya. Itu juga baru kelihatan pas kan berantakan banget. Terus ngangkat barang-barang di atasnya, tahu-tahu ada bekas tai apa nggak tahu. Iya, nggak tahu. Jadi ini baru jadi banget, baru hidup banget. Baru banget, semalam baru juga dikabarin sama Om Turbo itu, dikasih videonya Om Turbo ngetes jalan. Oke. Nah, sekarang kita tes jalan apa enggak? Mau. Udah nyoba tadi? Tadi cuman muter doang sih, mindahin parkir. Oh, mindahin parkir doang? Iya. Cuma kata Om Turbo, remnya masih nggak enak. Remnya masih nggak enak, tapi ya kalau kita jalannya pelan sih masih bisa ngerem. Ya kalau nggak bisa ngerem gimana? Ini rem tangannya jalan bener kan nih? Jalan bener. Hah? Jalan bener. Kalau jalan bener ada backup rem gitu loh. Iya. Kalau remnya fail. Jadi ini mobil remnya masih ABS, asal berhenti syukur. Oke. Ya udah, kalau gitu kita coba jalan-jalan ya. Ngeri banget ya. Cuma ya udahlah. Sebenarnya sih jalan ya. Bukanya bisa nggak? Saya sih bisa. Oh bisa dibuka. Nggak bisa dibuka. Ngeri nggak bisa dibuka. Dan ini kami buka atapnya juga memang sengaja karena belum ada AC. Nggak ada AC-nya. Suspensinya ini kayaknya udah diceperin ya, Ki? Oh itu nggak tahu. Dapetnya pasti kayaknya udah diceperin. Lihat dari bawahnya tuh ada luka-luka gesrot gitu lah. Ini knalpotnya udah di standar nggak? Enggak, udah di custom. Udah di custom? Udah di custom. Karena knalpot ini ya benar-benar hancur banget sih. Parah dan nggak bisa diinin lagi. Jadi udah di custom. Dan ini ada bunyinya dikit ya? Iya. Bunyi V6-nya tuh terasa. Nah, kami tidak akan tes akselerasi mobilnya karena belum tahu kondisi remnya sebenarnya. Dan takut mesinnya kenapa-napa karena masih baru jadi, masih baru hidup. Ini rasa setirnya enak loh, walaupun mencong ya. Rasa setirnya tuh padat, berisi, dan mahal. Suspensinya kami yakin kalau misalnya standar itu pasti empuk sekali. Bisa jadi. Nyaman mobilnya. Oke, kita belok kanan. Ininya jatuh, Ki, copot. Belum dipasang emang ya? Belum dibaut. Switch-switchnya. Belum dibaut ya kan. Terus jatuh, copot. Terus lampu sen juga belum nyala. Sebenarnya kata Om Turbo sih karena hazard belum dipasang. Karena hazard belum dipasang, lampu sennya jadi nggak. Iya. Kita sennya pakai manual, semafur. Semafur. Nah. Iya, ini pasti nyaman ini kalau misalnya suspensinya standar. Terus ini kalau dilihat dari luar ya, targanya ini kelihatan nggak rapi. Mobil ini lebih rapi kalau misalnya atap targanya itu ditutup. Mungkin karena karetnya kelihatan. Tengah ini juga kali ya? Ya harusnya ini torsinya cukup berasal dari RPM yang rendah. Harusnya. Aduh, Ki, ini beneran deh, dibagusin banget deh. Iya, pengen banget nih. Bagusin. Kalau nggak mau bagusin banget, udah sebut aja angka. Enggak. Nikmatin juga belum, Pak. Iya nih, enggak. Oh iya, nikmatin belum ya. Nah, cuma pokoknya kalau nggak mau dibagusin banget, udah angka aja. Ini mobil dari rasanya dia masih punya bakat untuk kembali normal mobilnya gitu. Memang. Dari rasa mobilnya nih ya. Ini jalannya tuh lempengnya masih enak. Suara mesin masih halus. Ya ini sekarang aja kayaknya udah tinggal di spuring, AC-nya dinyalain, dipakai hari-hari. Model berantakan begini nggak apa-apa juga ya, soal dalamnya bersih ya. Dalamnya dibersihin, dikasih head unit, si tempat ini, AC dinyalain. Ya udah, Ki, berapa, Ki? Enggak. Hah? Enggak. Enggak? Ya nunggu
5-10 tahun lah. 5-10 tahun. Aduh. Ini mobil nggak langsung buat dijual. Bener-bener emang pengen mobil ini ya dipakai, disimpan. Nggak disimpan banget sih ya. Nggak disimpan banget. Artinya nggak karena sayang juga sih. Oh, iya. Kalau cuman ngendep di garasi. Memang sudah pasti sayang. Ini pokoknya harus dirapin. Ini body juga ngerjainnya harus bener nih. Karena mobilnya mobil spesial, jangan sembarangan body jangan sembarangan. Interiornya sebenarnya nggak banyak, cuma yang begini-gini aja. Untung udah dapat ginian Ki. Kalau nggak dapat nih susah banget nih nyarinya nih. Susah banget, dan sekali ya dapat mahal ya. Mahal setengah mati. Oh, karena udah beberapa barangnya kan udah banyak di discontinue. Kalau dari barunya kan, kayak yang panggangan sate di Wiper tuh. Iya, udah nggak ada lagi. Harus nyari copotan nih. Nyari copotan sih. Dan yang jual mahal banget. Gitu. Masih oke. Lampu hazard juga kemarin baru dapat kemarin sih. Tombol lampu hazard. Tombol itu dari Jepang dapat sekitar 20.000 yen. Cuman tombol kecil gitu. Iya. Ya karena di Jepang juga ini udah jadi kolektor item dan orang lagi merestorasi itu. Jadi demand-nya itu naik. Ya barang-barang ini kan demand supply Ki. Sebenarnya kalau di Amerika sih ada parts yang bikin udah OEM-nya sih ya. Banyak, karena kalau baca-baca sih mobil ini kan sebenarnya lebih untuk ekspor marketnya Jepang. Iya, bukan JDM. Iya. Jadi di Amerika dan Eropa tuh banyak banget OEM-OEM-nya lah. Oke. Salah satunya kotak ini nih sebenarnya OEM nih. Sebenarnya nyarinya di Inggris Ki. Kan setir kanan. Susah juga ya. Di Inggris juga nggak banyak juga sih ini. Nggak banyak juga. Justru banyaknya Amerika sih ini mobil. Tapi Amerika left hand drive. Itu dia. Iya. Nah ini benar-benar buat santai loh. Mesinnya halus, ya torsinya ya ada lah. Terus otomatis, nggak pakai turbo. Sen kiri tolong Ki, sen kiri. Nah. Ada cruise control lagi. Ada cruise control, nggak tahu hidup apa enggak kalau dipasang ya. Wah itu dia. Cuman lampunya sih nyala ya. Oke. Aduh. Ya udah Ki, kasih tahu ya kalau udah selesai restorasi bosan atau restorasinya malas nerusinnya, itu kasih tahu aja. Mungkin 5 tahun lagi bisa. 5 tahun lagi? Iya. Oke. WA, emang nggak mau kerja di kita lagi? 5 tahun lagi? Ya nggak tahu. Mungkin kalau masih ya bisa tinggal ngomong kan di kantor 5 tahun 10 tahun lagi. Oke. Ya udah jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi dan Mesmobi apabila belum bergerak tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media dan jangan lupa follow sosial media kami semua. Cek follow sosial medianya Eki. Makasih Bang. Ya. Dia nggak gila Jepang. Terima kasih telah menonton.